Civil 3D adalah salah satu software utama dalam modeling infrastruktur dan pekerjaan master plan. Saat ini sangat dibutuhkan untuk hampir semua pekerjaan sipil Anda, mendukung program pemerintah dalam dunia konstruksi yang mengharuskan pemakaian software BIM. Civil 3D sama dengan software-software lainnya, yaitu diawali dengan input, lalu ada proses, dan terakhir ada output. Nah, pada posisi input ini, yaitu memasukkan data topografi seperti dari hasil total station atau RTK, lalu ada juga dari data hasil LIDAR, ataupun dari feature line atau polyline yang kita buat untuk menjadi sebuah surface. Di sini, walaupun kita tidak praktikum di lapangan, tapi disampaikan cara-cara bagaimana tipsnya agar ketika mengambil data di lapangan, hasil data topografi menjadi sebuah lahan atau surface. Setelah input selesai, maka kita akan lanjut ke proses desain. Nah, proses desain diawali dengan pembuatan alignment horizontal, yaitu trase, lalu ke vertikal, lalu ke assembly. Nah, di dalam assembly ini, kita mempelajari sebuah bangunan baik untuk jalan raya, untuk jalan tambang, hauling road, untuk saluran irigasi, dan lain-lain. Jadi, belajar Civil 3D sudah otomatis bisa dipakai untuk materi-materi di bidang infrastruktur lainnya. Setelah itu ke output, ada cross section, lalu setiap section bisa dilihat volume perkerasannya, lalu ada terakhir plan production, yaitu memasukkan data-data hasil kerjaan kita ke dalam COP, baik plan, profil, maupun cross section. Kelebihan Civil 3D adalah ketika kita bekerja dengan software ini, kita mendesain sudah mencapai final, lalu kita bisa mundur kembali, lalu mengadakan review desain, itu sangat bisa dimungkinkan dengan menggunakan software Civil 3D ini. Itu Praba Engineering Services membuat jadwal training untuk materi Civil 3D dari Aceh sampai ke Papua. Kita ikuti jadwal-jadwal kami di website prabaengineering.com ataupun di sosial media kami. Ke surface lagi, kita buat versi baru. Saya tunggu di sini, silakan. Lewat bawah dengan kode datum tadi. Seperti ini. Maka orang akan bisa jatuh kalau ini harus dibuat kurva. Nah, jadi smooth. Nah, yang tadi garis lurusnya tadi menjadi garis bantu saja, intersection. Jadi titik temu gitu. Point of Materi training terdiri dari 1. Mengenal zona UTM Indonesia. 2. Impor data topografi dan koreksi. 3. Membuat surface atau lahan. 4. Membuat alignment atau trase. 5. Membuat rencana. Concern kita di biaya atau volume timbunan. Tapi kalau sudah diikat di kriteria desain, ya tidak bisa banyak bergerak gitu ya. Mungkin biaya akan dikorbankan gitu. Klik profile grid view, lalu muncul seperti ini. PVI elevation adalah sudut ini elevasinya, sedangkan grid out adalah tanjakannya, berapa kemiringannya. Satu cross, ini tinggal add sample. Jadi koridornya gue masukin. Sample more source. Oke. Lalu play pause. Nah, kalau belum jalan tapi kita mau memperlihatkan naik turunnya, kita bisa kayak gini percobaannya. Export KML, pastikan kebuka di dalam. Nah, sekarang buat satu kurva di sini, diukur dulu dari sini. Nah, itulah surface untuk pembuatan well pad-nya, langsung kelihatan. Biasanya orang-orang finalisasi mau render mau ini pakai bahan modal dari ini. Karena elevasinya sama, berarti dia nggak mempunyai kaki gitu biasanya. Nah, kalau untuk yang ininya, kalau timbu ini kelihatan timbunan galian ini kan itu masih satu grading gitu ya. Kalau oh iya, kita belum bikin kayak base. Ya. Kalau nanti kan mungkin bisa dibikin gitu ya, kayak grading kemarin. Ya. Nanti setelah kita step dari step kita coba. Termasuk safety barrier-nya ini kan belum ada. Oke, begitu caranya ya. Jika sekali belok, maka dinamakan full circle. Nah, ini sekali belok. Jadi, tadinya ke sana, terus ke sini, lalu dibuat smooth, ini sekali belok, atau fillet kalau di dalam AutoCAD, namanya full circle. Dibaca dari awal dulu, baru akhir. Tangan bertemu kurva, disingkat TC. Nah, sesudah kurva selesai, kurva bertemu tangan, disingkat CT. Lalu panjang dari lengkungnya dinamakan long of kurva LC. Lalu dari ujung ke ujung ini dinamakan jari-jari atau RC, radiusnya gitu ya. Itu singkatan-singkatan aja. Nah, jika dia posisinya sempit, tikungannya seperti ini, tikungan sempit, dibutuhkan tambahan peralihan namanya spiral, length of spiral LS. Jadi dari sini tangan bertemu spiral dulu, spiral bertemu dengan kurva di sini, kurva bertemu spiral, spiral bertemu kurva sini. Lalu seperti ini. Apa sih spiral itu? Spiral itu adalah sebuah tangan yang dipaksakan belokannya sedikit demi sedikit. Nah, itu
menyesuaikan ke yang penting acuannya ini. Jadi kalau tadi hanya berupa drawing, belok kiri, belok kanan, tapi yang harus kita perhatikan adalah peraturannya. Ya. Peraturannya bahwa pada posisi ini tikungannya tidak masuk. Gitu. Kita coba trial misalnya, ketentuan untuk jalan raya, jalan kota, contoh kasus tahun 2024 dengan kecepatan 30. Nah, kita kecepatan 30, panjang tikungan minimum harus, kalau minimum berarti harus lebih dari ya, karena minimum 55 panjang tikungan. Nah, panjang tikungan itu adalah ini. Nah, dari sini ke sini. Kalau dia full circle berarti dihitung dari ujung ke ujung sekali saja. Ada L 149. Kita cek apakah 149 itu sudah mencukupi? Sudah, karena dia minimum 55. Untuk kecepatan 30, oke, 1 case.